haram masuk neraka hanya sebab membaca la ilaha illallah. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang benarkah ada dalil hadis sahih yang mengatakan cukup membaca la ilaha illallah, orang tersebut dijamin masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Kok enak betul hanya membaca la ilaha illallah langsung masuk surga tanpa disiksa di neraka? Lalu bagaimana kalau orang itu ahli maksiat, bejat kelakuannya, sering menyakiti manusia dan sangat durhaka? Masa hanya sebab membaca la ilaha illallah kemudian dia anti neraka, diharamkan masuk neraka, langsung masuk surga? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup pendek ini kami Al-Faqir Mu'alim insyaallah akan menjelaskannya. Yang pertama nih, memang benar ada dalil sahih, dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya ini bukan hadis kacang-kacangan, bukan hadis ecek-ecekan, tetapi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rawal Bukhariyu, rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 425, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 33. An Idban bin Malikin, dari Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, yang berbangsa Al-Ansari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh Rasulullah, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rasulullah bersabda begini, innallaha, sesungguhnya Allah, qad harrama, yaitu sungguh-sungguh telah mengharamkan oleh dia Allah, 'alan nari, kepada neraka, man, pada orang, qala, yang membaca oleh dia man la ilaha illallah, yang dibaca cuma la ilaha illallah, yabtaghi, yang mengharap oleh dia man bidzalika, dengan bacaannya itu, wajhallahi, pada ridhonya Allah. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Lalu bagaimana kasih penjelasannya? Apakah memang hadis itu bisa dipahami, ditelan mentah-mentah seperti itu? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam memahami satu hadis tidak bisa kita hanya bersandar satu hadis itu tanpa penjelasan-penjelasan dari hadis yang lainnya. Sedangkan hadis-hadis yang lainnya yang dimaksud adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya itu orang Islam. Oleh sebab itulah dengarkan nih penjelasan dari mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala jumhurul ulama'i min ahli sunnati wal jama'ati. Qala, telah berkata jumhurul ulama'i, oleh mayoritas ulama, min ahli sunnati wal jama'ati, dari ahli sunnah wal jamaah. Hadal hadithu, hada bermula ini al hadithu, yaitu hadis, makhsusun, yaitu dikhususkan, lil muslimina wal muslimati, untuk orang-orang Islam laki-laki dan untuk orang-orang Islam perempuan. Wal muslimu, bermula orang Islam, huwa, dia muslim, man, yaitu orang, qala, yang telah membaca, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara lahiriahnya dia disebut orang Islam.
Jadi ini khusus untuk orang Islam ya. Wala yadkhulu al-kafiru fi hadzal hadithi, wala yadkhulu dan tidak masuk al-kafir oleh orang kafir fi hadzal hadithi di dalam inilah hadis. Jadi orang kafir tidak masuk dalam hadis ini. Nanti enak dong orang kafir. Orang kafir hanya membaca la ilaha illallah langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Padahal syaratnya orang kafir itu ya la ilaha illallah ditambah Muhammadur Rasulullah. Yang lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun orang Islam yaitu orang yang sudah masuk Islam, yang sudah terbiasa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat la ilaha illallah saja itu bisa menjadikan sebab dia masuk surga tanpa masuk neraka sama sekali. Bahkan neraka diharamkan menyentuh tubuhnya. Wal muradu bermula yang diinginkan bihi dengannya hadis al muslimu yaitu orang Islam. Sekali lagi syaratnya ini harus Islam. Alladzi yang qala telah berkata oleh dia alladzi la ilaha illallahu bilisanihi, yang sudah membaca la ilaha illallah bilisanihi, yang pertama nih dengan lisannya. Wa yusaddiqu biqalbihi dan membenarkan oleh dia muslim itu biqalbihi dengan hatinya. Jadi tidak hanya lisannya saja, tetapi dia membenarkan la ilaha illallah di dalam hatinya. Wa ya'malu bi af'alihi dan mengamalkan oleh dia muslim bi af'alihi dengan perbuatannya. Jadi 3 syarat ini, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya dan mengamalkan dengan perbuatannya. Lalu maksudnya bagaimana nih? Membaca dengan lisan ya jelas membaca dengan lisan. Membenarkan dengan hati ya jelas membenarkan dengan hati. Dan mengamalkan dengan perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Begini loh maksudnya. Orang yang membaca la ilaha illallah, ini syaratnya harus orang Islam, tetapi dia benar-benar memahami makna hakikat yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Maknanya kan la ilaha illallah tiada Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali hanya Allah. Ini artinya bahwa tidak ada sesuatu yang dia takuti kecuali hanya Allah. Ini yang pertama. Kalau dia benar-benar takutnya hanya kepada Allah, maka orang yang baca la ilaha illallah dengan yabtaghi bidzalika wajh Allah itu akan rajin menuntut ilmu. Itu pasti. Pasti karena dia paham betul. Saya takut hanya kepada Allah. Allah sudah mengirimkan surat cinta berupa Al-Quranul Karim mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran sampai kepada surat An-Nas. Maka orang yang baca la ilaha illallah dengan benar dan yakin, maka dia akan segera mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Kemudian dengan ilmunya itulah dia akan mengamalkan dalam setiap tingkah lakunya sehari-hari. Tidak seperti pemahaman orang-orang Islam yang masih awam. Kalau pemahaman orang-orang Islam yang masih awam itu, dia hanya mengandalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca berulang-ulang tetapi tidak meresap di dalam hatinya. Hatinya tidak membenarkan sama sekali bahwa Allah telah mengirimkan surat cinta berupa firman-firman Allah, yaitu kalamullah Al-Quranul Karim. Dan firman-firman Allah itu telah dijelaskan oleh utusannya, oleh Rasulullah. Dia hanya mengandalkan la ilaha illallah ucapan saja, hanya cukup di bibir, di lisan saja, tidak meresap di dalam hatinya. Tetapi bagi orang yang sudah meresap di dalam hatinya la ilaha illallah itu, maka dia akan konsisten, akan segera mencari guru-guru yang alim, akan serius mengkaji ilmunya Allah sehingga dia mendapatkan ma'unah dan juga taufiknya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.